Fatah, kamu kenapa? Tanya Hanza panik. Hanza, maaf. Sebenarnya aku sakit. Ucap Fatah, lalu tak sadarkan diri. Hal itu membuat semua orang panik, apalagi Umi dan abinya Fatah yang tak henti-hentinya mengeluarkan air mata. Lalu tanpa berlama-lama, mereka membawa Fatah ke rumah sakit, berharap tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, setelah diperiksa dokter, akhirnya orang tua Fatah dan semua yang ikut ke rumah sakit tahu penyakit apa yang diidap Fatah. Penyakit pasien sudah mencapai tahap akhir. Umur hanya Allah yang tahu. Ibu dan bapak sebaiknya banyak berdoa, ya, ucap dokter. Memangnya penyakit apa yang anak saya derita, dok? Tanya ibunya Fatah. Pasien menderita penyakit jantung koroner. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatah. Seketika uminya Fatah langsung pingsan ke dekapan suaminya. Hanza hanya bisa memeluk uminya, merasakan sakit yang mendalam atas penyakit Fatah yang kini adalah suaminya. Ragil tak diam. Dia tahu dokter yang selalu rutin Fatah kunjungi. Akhirnya dia ke administrasi dan menanyakan dokter Iwan. Ternyata dokter Iwan juga sempat praktek di sini, hingga akhirnya Ragil meminta nomor beliau dan mencoba menghubunginya. Waalaikumsalam. Maaf, ini dengan siapa ya? Tanya dokter Iwan. Ini dok, saya Ragil, temannya Fatah. Apa dokter bisa ke rumah sakit harapan kita sekarang? Penyakit Fatah kambuh, dok. Innalillahi. Baik, saya akan segera ke sana. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Singkat cerita, dokter Iwan pun datang dan menuju kamar Fatah yang di dalamnya ada Hanza, orang tuanya Fatah dan orang tuanya Hanza. Sedangkan Ragil, Tisa dan yang lainnya menunggu di luar. Sang dokter akhirnya menceritakan semua yang terjadi. Dan Umi Fatah serta Hanza hanya bisa menangis mendengarnya, karena penyakit Fatah sudah terlalu parah. Tak lama, Fatah sadarkan diri dan meneteskan air matanya melihat orang-orang di sekelilingnya. Umi, Abi, maafin Fatah karena telah menyembunyikan semuanya, ucap Fatah. Kenapa, nak? Kenapa kamu melakukan itu? Tanya abinya Fatah. Fatah cuman gak mau bikin orang-orang yang Fatah sayang khawatir sama keadaan Fatah. Jadi Fatah simpen sendiri dan cuman sama dokter Iwan yang tahu. Umi dan abinya memeluk Fatah dengan penuh air mata. Hanza menghampiri Fatah dan mencoba menguatkannya. Fatah merasa bahagia dan bisa sejenak melupakan sakitnya. Hanza, istriku, terima kasih telah mau menerimaku dengan segala keadaanku. Dan maaf, aku tidak mengatakan hal ini kepadamu. Aku hanya ingin merasakan kebahagiaan bisa memiliki istri seperti kamu.
Dan alhamdulillah, di sisa-sisa hidupku, aku bisa mewujudkannya. Hanzah hanya bisa menangis mendengarnya. Ia tak kuasa melihat Fatah terbaring seperti ini. Nak Fatah, kamu harus kuat ya. Jalani hidup kamu dengan penuh kebahagiaan, ucap Dokter Iwan. Siap dok. Terima kasih banyak ya karena selama ini dokter sudah mau direpotkan oleh saya, ucap Fatah. Dokter Iwan tersenyum bangga pada Fatah. Melihat Hanzah menangis, Fatah merasa teriris sekali. Dia menghapus air mata Hanzah dengan jarinya. Dan di balik pintu, Ragil melihat semuanya. Ketulusan Fatah mencintai Hanzah dan kerelaan Hanzah menerima Fatah. Dan tak sadar, air matanya ikut menetes, bahagia melihat Fatah bahagia. Teman-teman yang lain menghampiri Ragil dan menanyakan keadaannya. Ragil tertawa. Apa yang harus dikhawatirkan? Ragil kan tidak apa-apa. Gue emang gak nanya raga lu, Gil, tapi hati lu. Ya emang hati gue kenapa? Tanya Ragil. Ya kali aja ada rasa sakit, ucap Randy. Lu kan katanya suka Hanzah, sedangkan kenyataannya Hanzah nikah sama Fatah, ya kan? Hai. Ucap Rasya. Gue bahagia kok ngelihat mereka bahagia. Lagi pula kan gue udah pernah bilang ke kalian semua kalau perasaan suka gue ke Hanzah itu cuma perasaan kagum, gak lebih. Ingat itu, oke? Ucap Ragil. Rangga tersenyum melihat alasan Ragil, padahal dia tahu hatinya. Hati siapa yang tahu? Ucap Rangga. Mereka sepertinya sangat senang menggoda Ragil, termasuk Rangga. Daripada begitu, mending kita ke musola. Kita ngaji dan berdoa buat kesembuhan Fatah, ucap Ragil. Yaudah yuk. Semua setuju dan pergi ke musola. Rumah sakit. Hanya Zeni yang tidak ikut karena sedang haid. Dia hanya membaca sholawat saja. Dan Zeni juga sempat mengambil video Ragil dan yang lain ketika sedang mengaji. Lalu dia kirim kepada grup WA masjid. Dan Pak Kiai melihat pesan itu, lalu menunjukkannya pada Fatah. Fatah terharu melihatnya. Dan hatinya tak salah pilih, memilih Ragil untuk menggantikan posisinya kelak. Ragil, semoga lu bisa dan mau menjalankan permintaan gue, ucap Fatah dalam hatinya. Hanzah, apa kamu bisa tolong panggilkan Ragil untuk datang ke sini? Tanya Fatah. Bisa mas, bisa. Kalau gitu aku izin keluar sebentar ya. Fatah tersenyum mempersilahkan. Lalu Hanzah pergi ke musola untuk menemui Ragil. Assalamualaikum, ucap Hanzah ketika sampai di musola. Waalaikumsalam, jawab semuanya. Tisa dan yang lain menghampiri Hanzah dan sempat menanyakan keadaan Fatah. Dan Hanzah menjawabnya dengan jawaban yang menyejukkan. Ada apa kamu kesini, Hanzah? Tanya Roni. Aku ada urusan dengan Ragil. Dia diminta Fatah untuk menemuinya. Baiklah, aku akan ke sana, jawab Ragil. Mereka semua berjalan ke ruangan Fatah. Lalu Ragil dan Hanzah masuk menemui Fatah. Akhirnya lu masuk juga ke sini. BTW, thank you ya. Lu udah mau jagain rahasia gue. Rahasia sakit gue ke semua orang. Jadi Ragil udah tahu? Tanya abinya Fatah.
Ragil hanya tersenyum. Begitu pula dengan Fatah. Iya, Fatah yang memberitahukannya. Dan Fatah ingin Ragilah yang akan menggantikan posisi Fatah nantinya. Salahkah aku atas perasaan ini yang tak mampu menutupi? Aku masih cinta kamu. Biarkan aku pilih jalanku sendiri, tanpa harus ada lagi cinta selain dirimu, kasih.